Shalom para pemimpin. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat menarik dan ini jarang sekali dibahas dan dibicarakan dengan lugas, adalah ambisi seorang pemimpin. Dan tentunya dengan seorang narasumber hamba Tuhan yang sudah sangat banyak dikenal. Beliau adalah Bapak Pendeta Jonathan Patiasina. Shalom Pak Jonathan Patiasina. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini supaya lebih ringan bicaranya dan lebih akrab gitu, karena sering dipanggil dengan panggilan Kak Jo. Siap. Kita akan langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Apakah ambisi itu menurut Kak Jo? Ambisi itu baik ya. Ambisi itu natural. Ambisi itu adalah strong desire to achieve. Itu adalah sesuatu keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu. Jadi ambisi pada dasarnya nggak ada yang salah, sangat baik. Kalau seorang dibilang ambisius, harusnya kita jangan langsung berpikir negatif ya. Ambisius bukan kata negatif. Ambisius itu hanya memberi keterangan bahwa seseorang itu punya strong desire to achieve something, untuk mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu. Jadi sebenarnya ambisi pada dasarnya adalah sesuatu keinginan yang normal dalam hati manusia untuk mencapai sesuatu dalam kehidupannya. Ya. Gitu ya. Nah, kali ini karena kita bicara dalam ruang lingkup kepemimpinan ini, Kak Jo. Ya. Nah, berarti artinya apakah seorang pemimpin itu perlu punya ambisi, dan mengapa itu? Ya, karena itu adalah satu bagian dari pencapaian. Makanya ambisi bukan cuma penting bagi para pemimpin, dia sangat dibutuhkan. Seorang pemimpin harus memiliki ambisi-ambisi yang menurut saya ambisi-ambisi seperti yang Yesus miliki. Sebagai pemimpin dalam kerajaan Allah, kita harus pahami bahwa ambisi itu sangat penting. Tapi arah ambisi kita serta apa yang menjadi motivasi kita untuk menginginkan sesuatu, itu yang sangat penting. Itu jauh lebih penting bahkan dari hal-hal yang lain dalam kehidupan kita sebagai pemimpin. Jadi seorang pemimpin Kristen, seorang hamba Tuhan, atau seorang pemimpin di dalam dunia ini penting memiliki ambisi, tapi ambisi mereka harusnya ambisi seperti yang Yesus miliki. Yesus tuh punya ambisi kan? Yesus punya secret ambition. Secret ambisinya adalah dia mau menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Itu merupakan ambitionnya dia. Jadi kalau orang tanya, what is his secret ambition? His secret ambition is give away his life to other people. Jadi dia udah mempersiapkan diri untuk itu. Jadi dia punya desire, dia punya dorongan, keinginannya adalah supaya dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan banyak orang. Kalau ambisi seperti ini dimiliki oleh pemimpin, saya kira itu sangat baik. Itu akan memberikan sebuah dorongan yang kuat bagi para pemimpin untuk mencapai sesuatu dengan cara tidak mengambil, tapi dengan cara mengorbankan diri sendiri. Iya. Oke, jadi para pemimpin ternyata ambisi itu diperlukan ini menurut Kak Jo. Bahkan ada patokannya, nggak sembarang ambisi begitu ya Kak Jo ya. Seperti yang Yesus lakukan atau seperti yang Yesus punya gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kan manusia ini kan punya banyak temperamen ya Kak Jo. Ada yang memang dominan, tapi ada orang yang pasif, katakanlah begitu. Tapi dia harus memimpin nih. Nah, apakah bisa seorang pemimpin memimpin katakanlah tanpa ambisi misalnya, atau memang kepribadiannya dia bukan orang yang dominan gitu? Nah, kita harus mengerti mengapa ambisi Tuhan taruh dalam manusia. Itu penting kita ketahui, karena menurut saya ambisi itu seperti sebuah karunia Tuhan buat kita untuk mencapai sesuatu. It's really hard if you want to achieve something without desire to achieve. Maksudnya gini, kalau kamu udah punya keinginan untuk mencapai sesuatu, kamu udah akan pernah mencapainya. Segala sesuatu dimulai daripada keinginan, desire, mimpi atau visi. Itu semua desire. Nah, kalau misalnya itu tidak dimiliki, akan sulit. Apakah dia koleris, apakah dia pragmatis, apakah dia sanguin. Ambisi itu adalah keinginan untuk mencapai sesuatu. Jadi sekarang kita tinggal arahkan dengan tepat, tapi juga harus dengan motivasi yang tepat. Kalau itu kita miliki, saya kira gaya kepribadian apapun bukan berarti bahwa kalau dia sanguin baru dia ambisius. Jadi kalau orang yang pragmatis tidak ambisius, tidak ada urusannya. Ada orang yang ambisius dan ingin mengendalikan, ada orang yang pragmatis yang tidak ambisius tapi juga mengendalikan, bisa aja. Sebab itu adalah sebuah keinginan yang muncul dari dalam. Kalau pemimpin tidak dewasa, dan kalau orang tidak dewasa kan kita sebutlah pemimpin yang kedagingan,
itu bisa saja mereka menyihir orang lain, mereka membawa orang kepada penyembahan berhala karena kultus individu, mereka bisa buat banyak hal yang lain. Itu tergantung dari dirinya sendiri. Tapi kalau pemimpin yang sadar bahwa ambisi yang baik itu adalah untuk melakukan apa yang merupakan kehendak Kristus dalam kehidupan kita, dengan jalan mengosongkan diri, dengan rendah hati, melayani, saya kira itu adalah sesuatu yang baik. Dan itu tidak ada hubungannya dengan gaya kepribadian. Yang satu mungkin kelihatan lebih jelas, tapi ambisi selalu ada dalam diri mereka. Jadi sesuatu untuk dipakai sebagai, katakanlah sebagai bahan bakar untuk mencapai sesuatu, gitu ya Kak Jo ya. Nah tapi seringkali kan ambisi itu sudah mengalami konotasi ya. Jadi orang berkata, wah nih si dia nih memimpin dengan ambisius nih, gitu. Arahnya selalu ke negatif. Nah, apakah artinya berarti di dalam ambisi yang sama yang dipakai untuk mencapai sesuatu itu mungkin barangkali ada hal-hal negatif atau jebakan-jebakan sehingga kok muncul banyak kabar-kabar bahwa orang yang ambisius itu selalu diarahkan kepada hal yang kurang baik. Sekali lagi, ada banyak hal yang orang karena sering sekali itu menjadi bagian yang negatif, orang menganggapnya negatif. Nah, tapi sebenarnya enggak. Ambisi sama dengan karunia, ambisi sama dengan pisau, ambisi sama dengan language, ambisi sama, sifatnya netral, tergantung bagaimana seseorang memilikinya dan kemudian apply, dia terapkan dalam kehidupannya. Jadi kita sebenarnya begini, orang pemimpin ambisius menurut saya oke aja. Makanya yang perlu dilatih adalah bagaimana dia memimpin seperti Kristus. Bagaimana dia memimpin dalam paradigma, dalam gambar Kristus. Tidak memimpin dengan gambar yang lain. Ya, masih ingat ya, Yohanes dan Yakobus didorong oleh ibunya untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Yesus beritahu buat mereka, it's okay to have that desire. Cuma kamu harus rela juga minum cupnya, kamu harus minum juga apa yang harus, kamu sanggup nggak minum penderitaannya, challenge-nya, kerendah hatian, kamu harus turun begitu rendah sampai orang mungkin sudah tidak bisa rendahkan kamu lagi. Ya, itu semua adalah bagian daripada kita menilai bahwa keinginan kita itu baik saja kalau kita menjadikan keinginan kita seperti Kristus. Nah, tentu kita tahu di sisi negatifnya begini. Semua keinginan, termasuk ambisi, itu yang mencobai kita. Ya kan? Ditulis oleh Alkitab. Kita tidak dicoba, iblis tidak mencobai kita, Tuhan tidak mencobai kita. Kita dicobai oleh keinginan kita. Keinginan kita ini yang mesti kita arahkan kemana? Nah, Alkitab ajarkan buat kita bahwa tidak usah berpikir terlalu berlebihan. Jadi ada hukum kepatutan berpikir di dalam kita mencapai apa yang Tuhan inginkan kita capai, saya kira. Ada hukum kepatutan yang berlaku untuk kita supaya kita tidak dengan mudah terjebak ambisi untuk mengambil bagi diri sendiri, menguasai orang lain, mau ada di atas orang lain, berpikir his. Karena bagi Tuhan pemimpin adalah pelayan. Itu kan Tuhan bilang kepada murid-muridnya, pemimpin bangsa-bangsa memerintah dengan keras dengan tangan besi atas orang-orang mereka. Terus dia berkata, tidak demikian dengan kamu. Berarti cara memimpinmu harus beda dengan mereka. Ambisimu harusnya to serve the will of God. Itu ambisi harusnya. Ambisimu adalah melayani kehendak Allah. Bukan cari nama, bukan yang lain. Ambisimu pokoknya lakukan kehendak Allah dengan kepatutan berpikir bahwa saya harus menjadi pelaksana kehendak Allah buat generasi ini. Karena Yesus bilang, barang siapa mau jadi yang terutama, dia harus menjadi hamba. Barang siapa mau menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan bagi semuanya. Berarti kita arahkan ambisi kita pada apa yang Yesus inginkan, saya kira. Jadi tidak perlu berpikir ini konotasi, tidak. Tapi kan begini, tidak mudah memang merubah paradigma orang kan. So mereka berpikir semua ambisi sudah salah. Yang paling parah kalau kita tidak punya ambisi, kamu tidak akan mencapai apa-apa. Itu ada bahasa yang dipakai gambarannya. Kalau apa-apa udah nggak ada desire, itu sama seperti anjing habis dikebiri, Pak. Itu lewat kucing aja dia cuma liatin aja, udah nggak ada gairah menerkam. They don't have the desire anymore. Kalau kita sudah punya keinginan untuk melakukan sesuatu, then what motivates you? Apa yang mendorong kamu? Kan Alkitab berkata di kitab Filipi bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita keinginan juga kemauan untuk mengerjakan kehendak-Nya.
Ya, saya kira itu sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Seperti mobil tanpa bahan bakar gitu. Siap, itu dia. Diem aja. Siap. Nah, ini menarik ini. Karena keinginan kan ambisi itu sendiri ya. Nah, tadi saya sangat tertarik dengan penjelasan bahwa masalahnya kalau kamu punya arah ke sana, ambisi ke sana, keinginan ke sana, kamu harus minum cawannya itu. Iya. Artinya berarti ada orang punya ambisi. Ini yang kita ngomong dalam posisi yang positif ya. Tapi belum tentu semua orang tahu bahwa dia harus minum cawan tertentu untuk menuju ambisi tertentu. That's right. Begitu ya. Setuju. Jadi memang setiap langkah yang harus kita tempuh untuk kita berjalan selalu akan punya cawannya sendiri. Siap. Nah, Kak Jo, ada landasan firman Tuhannya nggak sih mengenai hal demikian ini? Ada banyak ayat-ayat di Alkitab, mungkin tidak terlalu terang-terangan, tapi seperti yang saya bilang tadi, kita tahu bahwa Yesus itu dia berambisi sekali untuk mengenapkan rencana Bapa. Dia berambisi sekali untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Sampai dia mengatakan perkataan yang sangat radikal misalnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bisa dibayangkan nggak? So itu passion, gairahnya ada di situ. Jadi Yesus punya gairah cuma satu, melakukan kehendak Allah, menyelesaikan kehendaknya. Dan dia buat apa aja untuk melakukannya. Misalnya, pertama dia masuk dalam pelayanan, sebelum dia masuk dalam pelayanan, pertama Yesus tampil, langsung dia datang ke Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Tahu cerita itu kan? Nah, waktu dia datang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan tahu. Pertama dia sepupunya. Yang kedua, mereka udah saling tahu dari kecil. Mamanya udah cerita pasti sama Yohanes Pembaptis itu tuh Mesias tuh. Jadi bisa dibayangkan Yohanes sudah tahu dan oleh pewahyuan dari Tuhan, Yohanes tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias. Jadi waktu Yesus datang mau dibaptis oleh Yohanes, Yohanes berkata begini, bukankah aku yang sebaiknya dibaptis? Jangan terbalik. Tapi Yesus balik semua statement Yohanes. Yesus berkata begini, udah, kita harus mengerjakan kehendak Allah. Yuk kita kerjakan untuk memenuhi kehendak Allah. Karena atas nama kehendak Allah, the will of God, Yohanes berkata, oke, saya baptis kamu. Karena itu desire. Datang, dibaptis oleh Yohanes, begitu Yesus keluar, apa yang terjadi? Langit terbuka, langsung ada peneguhan identitas. Inilah anakku kekasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Langsung ada otoritas yang turun ke atasnya. Jadi dengan kata lain, bahwa contoh-contoh itu menunjukkan bahwa Yesus punya ambisi adalah mengerjakan kehendak Allah. Nah, di dalam surat-surat Rasul Paulus, beberapa kali Paulus berkata, termasuk di kitab 1 Timotius, atau pasal yang ketiga, yang dia katakan seperti ini, bahwa barang siapa menginginkan jabatan pemimpin, itu baik, nggak ada yang salah. It's good to have desire to be leaders. Cuma kan mereka harus tahu, kepemimpinan di dalam kekristenan, kamu harus memperhambakan dirimu, kamu harus rendah hati, kamu harus bersedia jadi keset kaki, kamu harus bersedia melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, udah benar tadi itu. Ada orang mau mencapai sebuah ambisi, sebuah posisi, sebuah pencapaian, tapi nggak mau cawan yang harus mereka minum di dalamnya. Ya, saya pikir di Alkitab penuh dengan cerita-cerita seperti itu ya. Ya, ada juga orang yang sangat berambisi yang Paulus tulis, atau kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, keempat, atau di dalam kitab 2 Yohanes, orang-orang seperti Demetrius, orang-orang yang mengangkat diri sendiri, self-positioning leaders. Mereka berkata, aku pemimpin, mengangkat diri sendiri gitu ya. Nggak harus. Kita kalau memang punya sebuah keinginan yang baik, yang ditaruh oleh Tuhan bagi kita untuk menjadi pemimpin, lakukan dengan hati terbuka, dengan kerendahan hati untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saya kira itu idealnya. Wow, ya. Menarik sekali ya, Kak Jo ya. Jadi para pemimpin kita harus selalu ingat bahwa ambisi memang kita perlukan untuk kita mencapai sesuatu, tapi juga jangan lupa bahwa ada cawan yang harus kita minum. Dan seringkali hal kerajaan sorga itu upside down dengan yang terjadi dengan dunia. Ketika kita bicara pemimpin bagi Yesus, bagi kerajaan Allah, pemimpin itu memulai dengan melayani. Ya, begitu ya, Kak Jo ya. Itu sebabnya kita harus melihat bahwa value yang telah Tuhan tetapkan untuk kita semua sebagai seorang pemimpin yang melayani itu berbeda dengan pemimpin yang dunia katakan begitu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan yang kalau gitu pemimpin yang punya ambisius itu definisinya apa gitu? Maksudnya kalau dari pembicaraan kita ini, Kak Jo, kalau misalnya mau dirangkai gitu,
itu bisa diberikan definisi apa tentang pemimpin yang ambisi di dalam kekristenan ya maksudnya? Dalam konteks yang benar, konteks yang benar ya. Ya. Pemimpin yang ambisius sebenarnya adalah pemimpin yang punya gairah dan keinginan untuk mencapai tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Jadi mereka terfokus pada tujuan Allah, mereka jadikan tujuan Allah sebagai arah dan jalur kehidupan, dan they work out with a strong desire. Mereka kemudian bergerak di situ dengan keinginan yang kuat, keinginan yang terus dikerjakan. Kemudian dia berubah menjadi sebuah kebiasaan, dari kebiasaan dia menjadi budaya, dari budaya dia kemudian menjadi paradigma, dari paradigma kemudian dia menjadi tindakan yang tanpa diatur lagi. Dia menjadi, kalau bahasa perjanjian baru, dia menjadi tsuniemi. Dia punya pengertian yang jelas. Jadi apapun yang terjadi, dia akan segera bertindak berdasarkan pengertian yang dibangun karena budaya itu. Jadi itu kemudian menjadi sesuatu yang buat mereka menyerahkan diri pada Tuhan adalah hal yang tidak perlu pikir dua kali lagi. Untuk kehendak Tuhan, untuk mencapai tujuan Tuhan, nggak pikir dua kali lagi. We live to do the will of God, gitu. Nah itu desire. Nah, tentu tadi katanya udah panjang banget, tapi semuanya harus dimulai dengan tujuan. Yeah. Jangan salah, keinginan untuk memerintah sebenarnya itu natural. Karena manusia diciptakan untuk memerintah bersama Tuhan. Ya. Ya kan? Yes. Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ya. Nah, kata berkuasa itu berasal dari bahasa Ibrani radah. Nah, radah itu punya dua arti. Yang pertama government, yang kedua governance. Government memerintah mengeluarkan otoritas Allah. Tapi kalau governance itu adalah kemampuan tata kelola. Oh ya, kan nggak ada yang kita miliki di dunia ini. We are a proprietors of nothing. We are all steward of everything. Yeah. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita cuma pengelola dari apa-apa. Ya kita semua begitu. Nah, karena kita menerima kuasa, kita diberi kemampuan untuk mengelola. Jadi makanya orang-orang yang punya ambisi yang benar, mereka akan mengelola apa saja yang Tuhan percayakan pada mereka. Termasuk mengelola, manage diri sendiri, manage organisasi yang Tuhan percayakan pada mereka, manage komunitas yang mereka miliki. Mereka adalah pengelola yang hebat. Mereka manage karunia mereka supaya nggak ada yang pandang enteng mereka karena karunia yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Itu mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya it's a good thing. Itu adalah hal yang baik. Nah, tapi sekarang karena manusia mengalami pengalaman yang jatuh dalam dosa, ada banyak orang memimpin dengan pemahaman kejatuhan. Tapi kita harus memimpin dengan pemahaman tujuan Allah. Kan waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak kehilangan sorga kan? Manusia kehilangan tujuan Allah. Betul. Ya, jadi itu penting buat kita ketahui. Jadi menurut saya sebagai orang yang terus melatih generasi muda untuk berpikir menjadi pemimpin yang Tuhan kehendaki, sudah waktunya kita memang kembali kepada apa yang merupakan tujuan Tuhan. It's a normal thing. Ya. Ini yang sangat penting menurut saya, esensi utama yaitu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, seperti yang Yesus lakukan. Kak Jo punya cerita-cerita nggak? Iya. Ambisi-ambisi dalam memimpin begitu. Saya punya, kalau saya nggak bertobat, saya punya cita-cita dulu. Saya pengen jadi orang Ambon pertama yang jadi presiden Indonesia. Itu ambisius banget kan? Bayangin aja. Saya pengen banget, saya pengen jadi orang berpengaruh, saya pengen jadi seorang ahli politik yang berpikir rubah paradigma sebuah bangsa ya. Tapi kemudian bertobat, terima Tuhan, kemudian mengerti hal ini ya. Mengerti hal ini. Kalau orang tanya, apakah saya punya ambisi? Yes. Tapi ambisi saya sudah dikuasai oleh kehendak Tuhan. Saya punya ambisi, tidak harus jadi orang nomor 1, tidak harus jadi pemimpin yang hebat, tidak harus jadi orang terkenal. Ambisi saya adalah saya mau melayani kehendak Allah pada generasi saya. Itu saya mau itu. Itu ambisi saya. Nah, tapi kan biasa begini. Kalau kita mau tahu ambisi kita benar, salah satu ujian yang paling, maksudnya yang saya alami juga, yang saya pikir penting buat generasi ini ketahui adalah bagaimana kita menerima tawaran-tawaran dalam kehidupan ini. Ya, some people hanya mengambil tawaran yang terlalu senang gitu, saya belajar untuk kalau ada tawaran, saya harus berusaha untuk memilih
apa yang merupakan kehendak Allah, yang terdekat dengan itu. Saya berusaha pilih hal tersebut. Ya, dalam perjalanan saya ditawarkan jadi apa aja, ya, ditawarkan jadi gembala jemaat yang ini dengan gaji segini, dengan ini yang begini. Saya tepis semuanya. Saya berkata, saya tidak tertarik dengan itu. Saya lebih tertarik pada melakukan kehendak Allah pada sebuah generasi di satu tempat tertentu dengan lokalitas yang ada. Saya mau punya itu. Jadi saya memilih jalur itu. Yang enggak harus jadi hebat. Menurut saya hebat untuk ukuran manusia nggak terlalu penting buat saya lagi. Ya, mungkin juga karena sudah tua kali ya, udah berumur ya. Ya. Masih kekak kok. Ya, saya berpikir bahwa udah nggak perlu itu lagi. Saya kemudian sadar bahwa tawaran kayak begitu saya nggak perlu lagi. Beberapa orang menilai dirinya berdasarkan tawaran orang buat mereka. Saya tidak. Saya menilai diri saya ini penting bagi Tuhan karena saya pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. So it's important. Nah, semua orang percaya juga begitu. Semua orang percaya nilainya sangat penting bagi Tuhan karena kita adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Jadi ya berkali-kali ditawarin pindah ke sini untuk yang lebih baik, pindah ke sana untuk yang lebih baik, handling ini untuk merasa lebih penting. Saya rasa bukan itu. Saya sekarang sudah mulai sadar bahwa saya harus mengerjakan beberapa hal yang merupakan kekuatan saya. Misalnya dalam pemuritan, saya sangat strong dalam memuridkan orang, pemuritan one-to-one, komunal, saya sangat kuat. Itu saya kembangkan lebih banyak. Jadi saya tidak perlu berupaya yang lain. Ya. Jadi tawaran sih yang kita harus lihat ya. Yesus ditawarin dunia loh sama iblis. Iblis berkata, kalau kamu sembah aku, kamu ambil dunia ini. Bukankah kamu datang untuk tebus dunia kan? Jadi sebenarnya Yesus untuk capai tujuannya, dia tidak perlu kesalib loh. Dia terima aja tawaran iblis, dia kan diambil kembali. Dia cukup sembah aja, cukup latweo aja, selesai. Tapi Yesus nggak mau, enggak. Saya harus melakukan kehendak Tuhan yang sempurna, menebus manusia. So dia tetap mengambil jalan salib, jalan penderitaan, jalan Mesias yang menderita. Nah kan itu yang tidak masuk di akal orang Yahudi kan. Sampai mereka sekarang tetap menolak Yesus karena berpikir, masa ada Allah menderita sih? Masa ada Allah yang mati sih? They don't have that concept. Tapi Tuhan berkata ya itu cawan yang harus diambil. Dia lewati sampai kemudian dia tebus kita. Jadi saya kira itu kita perlu lihat tawaran-tawaran. Ada banyak orang memilih apa yang enak buat mereka. Kalau menurut saya, pilihlah apa yang terdekat dengan keyakinanmu untuk melakukan kehendak Allah. Itu jauh lebih baik. Ya. Wow, ini sangat menarik sekali ya. Jadi ternyata bukan hanya sekedar kita merasa bahwa aku mau melakukan kehendak Tuhan, arah tujuannya kemana, bukan hanya sekedar mencapai tujuannya, tapi jalan yang kita lalui pun kita harus tahu bahwa Tuhan memilih dan mau kita jalan lewat jalan yang mana gitu ya. Karena seperti cerita Yesus tadi kan seolah-olah toh akhir endingnya juga dunia akan diserahkan ke Yesus kalau dia menyembah iblis itu kan. Jadi artinya bukan hanya tujuan yang menjadi utama, tapi juga setiap perjalanan yang kita mau lalui itu yang sejalan dengan kehendak Tuhan gitu ya. Masih ingin jadi presiden lagi? Sudah enggak, Pak. Sudah enggak ya? Sudah lebih sudah menemukan lah saya apa ya. Kalau udah tahu posisi kita di dalam kerajaan Allah sudah beda gitu. Saya kira gitu ya? Perlakuannya udah. Oke. Kak Jo, ini mungkin di hadapan para pemimpin yang ada di Gereja Muara Sharon, mungkin ada pesan yang Kak Jo bisa sampaikan berkaitan dengan ambisi, berkaitan dengan melakukan kehendak Allah, mencapai tujuan yang kita mau dengan ambisi-ambisi itu. Silakan disampaikan. Saya kira yang pertama adalah kita harus kembali kepada tujuan-tujuan Tuhan. Itu penting banget. Serupa dengan Tuhan dan kemudian mengeluarkan tata kelola kehidupan. Jangan pandang enteng pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Sebab Tuhan tuh cari buah loh. Ya. Dan buah yang Tuhan inginkan adalah hasil pekerjaan. Ya, saya baca di Alkitab begitu. Jadi kan Kejadian 1 ayat 28, lalu Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman pada mereka. Kata pertama adalah berbuahlah. Sayangnya terjemahan Indonesia langsung bilang beranak cucu. Tapi itu sebenarnya kan bahasa Ibraninya kan itu parah. Parah itu artinya berbuahlah. Be fruitful. Terjemahan Inggris bilang be fruitful and multiply. Replenish the earth. Jadi bilang itu be fruitful itu penting. Jadi sebelum kejatuhan, perintah Allah kepada manusia itu be fruitful. Be fruitful dengan apa?
dengan pekerjaan-pekerjaan. Waktu kita mengerjakan sesuatu, ada buah yang keluar. Nah, tentu ada banyak teologi sekarang yang berkata, udah pekerjaan nggak penting. Siapa bilang pekerjaan nggak penting? Pekerjaan kita memang tidak penting untuk keselamatan, tapi pekerjaan kita penting untuk rencana Allah tercapai di dunia ini kan. Paulus bilang begini, lebih gampang saya mati sekarang pergi sama Yesus. Tapi kalau aku hidup di dunia ini, aku harus bekerja memberi buah. Yes. Ya, bekerja memberi buah. Yesus mempermuliakan Bapa dengan bekerja menyelesaikan pekerjaannya. Itu kata bekerja luar biasa loh. Jadi ternyata begini, begitu kita ditebus, Tuhan percayakan pekerjaan dalam diri kita. Yuk temukan itu. Cara menemukannya, pelayanan, Pak. Layani apa aja, kerjakan apa aja. Jangan pilih-pilih. Sudahlah, saya kalau mau cerita saya sudah lewatin semuanya. Dari gulung kabel, cuci WC, sudah. Kita sudah lewatin semuanya, apa enggak. Apa aja sudah kita kerjakan. Karena waktu kita kemudian punya hati yang ingin melayani, dan chancesnya mulai ada. Kalau saya bilang chances itu sudah kairos itu. Tuhan mulai buka pintu, mempercayakan sesuatu, dan seterusnya. Sampai kemudian kita dapat mengerti, oh ini kehendak Tuhan. Saya harus ambil ini. Ini cuma tawaran, saya harus pisahkan aja. Saya harus kemudian mengerjakan yang satu. Jadi kemudian saya bertumbuh di dalam tanggung jawab saya untuk kemudian terus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Di dalam saya masih ada pekerjaan. Kan Alkitab bilang ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kata sebelumnya itu sebelum jatuh dalam dosa loh. Ya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wah, jadi ada banyak pekerjaan. Jadi harusnya ambisi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah bukan cuma dalam gereja kan? Di masyarakat, di dunia politik, dunia ekonomi, dunia hukum. Yuk kita bersemangat melakukannya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Have a desire to do the will of God. Punya ambisi untuk menyatakan kehendak Allah di dunia ini. Iya. Luar biasa. Jadi para pemimpin, pakailah ambisimu untuk berbuah gitu ya. Melalui apa? Layani. Apapun yang Tuhan percayakan di tangan saudara hari ini, ayo layani. Punya cara pandang seperti Yesus, melakukan kehendak Allah dan layani. Karena Anda semua adalah seorang pemimpin, ayo kita melayani. Seperti Yesus datang, Yesus bukan minta untuk dilayani, tapi Dia melayani. Layani apapun tempat saudara, posisi saudara yang sudah dipercayakan hari ini, layani, lakukan yang terbaik. Thank you Kak Jo buat sharingnya yang sangat memberkati kita semua, dan saya percaya bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Bye leaders.